Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Saya belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dengan kampung huru, jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa berserah aku. Jumpa lagi dengan Ananda Wita. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan membahas salah satu kisah perempuan yang sangat teladan bagi kita semua. Siapakah dia ya? Tak usah berlama-lama, so Yap, Siti Khadijah. Siti Khadijah memiliki nama asli Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istri pertama dari Rasulullah SAW dan menjadi satu-satunya istri Rasulullah yang tidak pernah dipoligami. Siti Khadijah lahir pada tahun 556 Masehi dari pasangan Khuwailid binti Sa'ad dan Fatimah binti Zaidah. Khadijah tumbuh menjadi seorang perempuan yang baik, berkarakter dan juga berbudi luhur. Ia tumbuh menjadi seorang saudagar yang kaya dan juga sukses. Bahkan suatu riwayat mengatakan kekayaan Siti Khadijah mencapai separuh dari kafilah-kafilah Quraisy pada saat itu. Dan Rasulullah SAW merupakan salah satu pegawai Siti Khadijah pada saat itu. FYI ya teman-teman, jadi sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Siti Khadijah ini sudah pernah menikah sebanyak 2 kali. Yang pertama dengan Abu Hala al-Nabhasi, namun setelah itu beliau ini meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian Siti Khadijah menikah dengan Atik bin Abdul al-Makhzumi. Namun memang takdir berkata lain, Atik kemudian meninggal dunia. Walaupun dikenal sebagai seorang janda, namun Siti Khadijah ini merupakan salah satu janda yang memang punya perangai luhur, sehingga tidak heran jika tidak sedikit juga pemuka Quraisy yang menginginkan untuk memperistri Siti Khadijah ini. Namun pilihan Siti Khadijah justru jatuh kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu umurnya di bawah Siti Khadijah. Lantas bagaimana perasaan ibu Ada ya? Hal ini bermula ketika Nabi Muhammad SAW menjadi pegawai Siti Khadijah. Dalam menjalankan bisnisnya, Khadijah dikenal sebagai seorang perempuan yang pintar, andal, dan juga cekatan. Ia memiliki rombongan yang besar sehingga ia menyuruh orang untuk menyertai dagangannya dalam rombongan kafilah ke berbagai daerah. Semakin menyuruh orang lah buat untuk menjualkan barang dagangan tersebut. Hingga suatu hari, paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib ini mendengar bahwa Siti Khadijah mempersiapkan rombongan ke daerah Syam. Abu Thalib pun kemudian mengajukan banding kepada Siti Khadijah untuk mempercayakan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijual. Siti Khadijah pun kemudian menyetujui hal tersebut dan mempercayakan beberapa barang dagangan tersebut kepada Nabi Muhammad SAW yang berdagang ke Syam. Nabi Muhammad kemudian pergilah itu ke Syam untuk berdagang didampingi oleh Maisarah atau budak dari Siti Khadijah. Jadi Maisarah ini bukan perempuan ya teman-teman, tapi cowok yang mendampingi Rasulullah untuk berdagang ke Syam. Ketika berdagang di Syam, Nabi Muhammad ini berdagang dengan sangat ramah, jujur, dan semangat. Bahkan Maisarah yang saat itu mendampingi Rasulullah itu kayak terkagum-kagum dengan wibawa dan juga kejujurannya. Dia terus semangat menjual barang dagangannya itu dan mengatakan barang dagangannya itu sejujurnya kepada pembeli, mengatakan sejujurnya bagaimana keadaan yang dia jual belikan tersebut. Kalau baik ya dibilang baik, kalau kurang baik ya dibilang kurang baik. Jujur kali pokoknya. Berkat keterampilan dan kejujuran tersebut, barang dagangan Nabi Muhammad pun menghasilkan keuntungan yang cukup besar karena laku keras. Kembalinya ke Mekah, Maisarah yang mendampingi Rasulullah SAW tersebut menceritakan hal tersebut kepada Siti Khadijah hingga membuat Khadijah ini jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW karena kejujuran tersebut.
yang merasa kagum dan terkesan dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Namun di sisi lain ia itu juga kayak minder gitu loh, karena dia sendiri itu kan seorang janda, sedangkan Nabi Muhammad merupakan seorang pemuda yang sangat jujur. Siti Khadijah kemudian bimbang dan memilih memendam perasaannya tersebut. Sampai suatu ketika Siti Khadijah ini bermimpi ada matahari yang turun langsung dari langit ke halaman rumahnya. Matahari tersebut kemudian bersinar sangat terang dan menerangi seluruh kota Mekah. Bayangin matahari turun di halaman rumahnya, tapi nggak hanya menyinari rumah Siti Khadijah, tetapi seluruh kota Mekah. Cahaya itu begitu terang sekali. Saat terbang di pagi hari, Khadijah merasa penasaran dengan mimpi tersebut, sehingga menceritakan mimpi tersebut kepada sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Oleh Waraqah bin Naufal kemudian, yang memang terkenal bisa menafsirkan mimpi, Waraqah bin Naufal sepupu Khadijah ini pun menceritakan arti dari mimpi tersebut. Waraqah bilang bahwa Khadijah nggak perlu khawatir karena mimpi tersebut menunjukkan hal positif dalam kehidupannya Khadijah mendatang. Seperti itu. Matahari dalam mimpi tersebut menunjukkan bahwa Nabi yang penuh kedamaian dan keberkahan yang kedatangannya sudah ditunggu-tunggu itu, yang sudah diramalkan dalam kitab Injil, akan memberi cahaya di dalam rumahnya. Nabi tersebut akan membawa rahmat dan kebahagiaan dalam kehidupan Siti Khadijah. Itu kata sepupunya Siti Khadijah tadi yang bernama Waraqah bin Naufal. Setelah mimpi tersebut, semakin mantaplah tekad Khadijah untuk mengungkapkan perasaannya tersebut kepada Nabi Muhammad SAW melalui sahabatnya yang bernama Nafisah binti Muniyah, yang menjadi semacam agen rahasia gitulah. Tapi Khadijah ini Nafisah nggak ngomong langsung ke Nabi Muhammad, tapi melalui pamannya Abu Thalib. Abu Thalib kemudian menceritakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Siti Khadijah ini memang mengakuinya. Apakah Rasulullah juga memiliki perasaan yang sama gitu lainnya gitu. Ternyata Nabi Muhammad juga memiliki perasaan yang sama, sehingga tak menunggu waktu lama Nabi Muhammad dan Abu Thalib pun mendatangi kediaman Siti Khadijah untuk melamar Siti Khadijah. Dari situlah Nabi Muhammad dan Siti Khadijah pun melangsungkan pernikahan. Di saat Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun dan Siti Khadijah saat itu berusia kurang lebih 40 tahun. Namun walaupun berbeda jauh umurnya, mereka tetap hidup bahagia dan hidup dengan penuh kesederhanaan. Nabi Muhammad sendiri menikah dengan Siti Khadijah bukan karena Siti Khadijah ini kaya-kaya, bukan, tetapi memang Nabi Muhammad juga mengetahui pribadi yang luhur dari Siti Khadijah ini. Nabi Muhammad pun merasa kagum dengan Siti Khadijah. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah, kehidupan mereka pun macam bahagia sekali, walaupun usia mereka terpaut cukup jauh. Nabi Muhammad membantu Siti Khadijah mengelola bisnisnya. Siti Khadijah juga selalu mensupport suaminya, selalu mendukung Nabi Muhammad SAW, hingga suatu ketika pada usia 40 tahun Rasulullah untuk pertama kalinya menerima wahyu di Gua Hira. Untuk pertama kalinya Nabi merasa kaget saat menerima wahyu, sehingga membuat badan Nabi ini menggigil kedinginan. Ia pun segera pulang ke rumah dan oleh Siti Khadijah diselimutilah Nabi Muhammad SAW. Sesuai kali. Singkat cerita, Rasulullah pun kemudian memahami tugasnya untuk menjadi seorang Rasul dan menyebarkan agama Islam. Oleh Siti Khadijah apakah dilawan? Tidak, sama sekali tidak. Khadijah justru menjadi orang pertama yang masuk Islam dari golongan wanita, yang termasuk as-sabiqun awwalun. Khadijah terus semangat
mensupport suaminya, mendukung Nabi Muhammad, baik itu dengan dukungan ataupun dengan harta kekayaannya. Begitu setianya Siti Khadijah ini mendukung Rasulullah SAW dalam perjuangan dakwah menyebarkan agama Islam. Saking semangatnya Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam, sampai-sampai beliau ini nggak berasa kalau lelah gitu loh. Hingga suatu hari ketika pulang dari menyebarkan agama Islam, Rasulullah ini merasa capek sekali. Kemudian Rasulullah pun meminta izin kepada Siti Khadijah untuk tidur di pangkuannya. Siti Khadijah pun mempersilahkan Rasulullah untuk tidur di pangkuannya. Sambil setengah memejamkan mata, Khadijah pun memandang suaminya yang lelah seperti itu. Kemudian tak sengaja ia pun meneteskan air matanya. Terkena tetesan air mata Khadijah tersebut, Rasulullah kemudian terbangun dan berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, apakah kamu menyesal menikah denganku? Dahulu kamu adalah seorang wanita yang terhormat dan juga keturunan bangsawan, juga saudagar kaya di wilayah Mekah ini. Kemudian, apakah engkau menyesal menikah denganku?" Kata Rasulullah seperti itu. Kemudian Khadijah pun menanggapi pertanyaan Rasulullah tersebut dan berkata, "Tidak, wahai suamiku, aku hanya takut tidak bisa memberikan hal yang lebih kepadamu. Aku takut tidak bisa mendampingimu untuk menyebarkan dakwah ke depannya." Oleh Siti Khadijah, dia pun berkata demikian, "Kalaupun suatu saat ketika aku meninggal dan kau menjumpai sebuah sungai namun tidak menemukan jembatan untuk menyeberanginya, maka galilah kuburku dan ambillah tulang belulangku untuk dijadikan jembatan agar engkau dapat menyeberangi sungai tersebut," kata Siti Khadijah. Mendengar hal tersebut, Rasulullah sangat terharu dan sekaligus bangga kepada istrinya tersebut. Begitu mulia Siti Khadijah hingga beliau pernah mendapat salam dari Allah secara langsung yang dititipkan melalui malaikat Jibril. Bahkan Rasulullah juga mengabarkan bahwa Siti Khadijah merupakan salah satu dari 4 wanita yang dijamin masuk surga. Di antara 4 orang itu adalah Siti Khadijah, Siti Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah SAW, kemudian Siti Maryam dan juga Siti Asma. Subhanallah. Dari keharmonisan pernikahan Rasulullah SAW dan Siti Khadijah, kemudian mereka pun dikaruniai 6 orang anak yang bernama Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Kulsum, dan juga Fatimah Az-Zahra. Suatu ketika di kota Mekah ini terjadi pemboikotan kaum muslimin oleh kaum Quraisy. Dan pemboikotan ini tidak terjadi sehari, seminggu, sebulan, tapi beberapa tahun, sehingga membuat kaum muslimin menjadi sengsara pada saat itu. Siti Khadijah termasuk yang terkena dampak dari pemboikotan tersebut, hingga membuat Siti Khadijah ini sakit. Ketika Siti Khadijah sakit, semacam sudah mengetahui, sudah berasa bahwa ia akan meninggal dunia itu. Siti Khadijah pun memanggil Siti Fatimah dan berbisik kepada putrinya tersebut. Siti Khadijah berbisik, "Wahai putriku, tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu untuk mengatakannya. Aku ingin ketika aku meninggal, mintakan sorban yang dipakai oleh ayahmu ketika menerima wahyu untuk dijadikan sebagai kain kafanku," kata Siti Khadijah. Tak sengaja percakapan mereka pun didengar oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian menghampiri mereka berdua dan berkata kepada Siti Khadijah, "Wahai istriku, Allah telah menitipkan salam kepadamu. Begitu banyak yang sudah engkau korbankan, semua harta kekayaanmu
engkau berikan untuk perjuangan dakwah Islam, tetapi engkau malah justru hanya meminta kain yang terdapat tambalan di dalamnya. Dengan sedih dan sangat merasa kehilangan, Rasulullah kemudian memangku istrinya tersebut dengan penuh tatapan yang semacam kehilangan, semacam sedih. Setelah mendapat ridho dan restu suaminya, Siti Khadijah pun tersenyum sambil menatap Rasulullah dan berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Kemudian Siti Khadijah pun menghembuskan nafas terakhirnya tepat pada tanggal 11 Ramadan tahun 10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah ini hijrah ke Madinah. Saat itu Siti Khadijah kurang lebih berusia 65 tahun dan Rasulullah saat itu berusia 50 tahun. Siti Khadijah meninggal di pangkuan Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian mendekap istri tercintanya tersebut dengan perasaan pilu yang sangat sedih hingga tumpahlah air mata beliau atas kehilangan istri tercintanya tersebut. Wafatnya istri Rasulullah tersebut, wafatnya Siti Khadijah menusuk diri Rasulullah tak jauh dari wafatnya paman beliau yang bernama Abu Thalib, sehingga tahun tersebut disebut sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan. Yaps, itu tadi teman-teman sedikit kisah mengenai Siti Khadijah, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan banyak perjuangan beliau untuk kaum muslimin dalam dakwah. Banyak yang dapat kita teladani, mulai dari setianya beliau, pengorbanan beliau, hartanya untuk perjuangan umat Islam, sabarnya beliau, dan patut bangetlah untuk diteladani. So semoga kita semua dapat meneladani dari kisah Siti Khadijah tersebut. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan kata. So jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.